5 April 2021. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian muslimah di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita hari ini adalah fikih doa dan zikir, serial nomor 170. Masih mengangkat tema tentang bacaan zikir pagi dan petang, bagian yang ke-14. Mempelajari salah satu di antara wirid yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca rutin setiap pagi dan petang. Dibaca di pagi hari 3 kali dan di sore hari 3 kali. Bacaan tersebut adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa ibu-ibu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba lagi ibu-ibu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah hafal ibu? Alhamdulillah, sebagian sudah hafal, yang belum hafal dihafal. Insya Allah nggak panjang. Dibacanya berapa kali ibu? 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Ada sebagian penulis ya yang menyatakan bahwa ini adalah bacaan yang dibaca di sore hari saja, di pagi hari tidak. Kami di sini menyampaikan bahwa ini juga dibaca di pagi hari. Nanti kita akan bawakan dalil yang melandasi pembacaannya juga di pagi hari. Jadi di sore hari dibaca, pagi hari juga dibaca. Mari kita baca, kita simak dalil yang melandasi wirid ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi SAW, bercerita bahwa suatu hari ada seseorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari berkata, Ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatnil barihah. Wahai Rasul, semalam aku disengat kala jengking. Masya Allah. Ya, konon bu, kala jengking yang ada di daerah Arab itu lebih mengerikan daripada yang ada di daerah tropis seperti kita ini. Padahal kalajengking yang di daerah tropis seperti kita ini saja sudah nopo mengerikan. Ya. Ada yang pernah bu? Ada yang pernah tersengat kalajengking? Betul, alhamdulillah. Ya. Tersengat kalajengking itu mengerikan. Di daerah kita, daerah tropis, apalagi di sana. Konon di sana itu bisanya itu lebih
sakit dan lebih beracun. Nah, sahabat ini datang menemui Nabi SAW dan bercerita bahwa semalam dia disengat kala jengking. Apa komentar dari Nabi SAW? Ama law qulta hina amsayta. Kata Nabi SAW, sekiranya di sore hari, sahabat tadi itu disengatnya kapan? Kapan disengatnya? Malam. Nabi SAW katakan, sekiranya di sore hari kamu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau sore harinya kamu baca ini, lam tadurrak. Niscaya sengatan kalajengking itu tidak akan membahayakan kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini hadis yang mengajarkan dan menunjukkan bahwa setiap sore kita disuruh membaca wirid tadi. Ada riwayat yang lain. Kalau tadi riwayat Muslim. Riwayat lain yaitu riwayat Abu Ya'la di dalam kitab beliau Al-Musnad, dan isnadnya dinilai sahih oleh Husain Salim Asad, disebutkan faman qalaha hina yumsi wa hina yusbih lam tadurrah. Barang siapa yang membacanya di sore dan pagi hari, niscaya sengatan itu tidak akan membahayakannya. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa wirid ini dibaca di pagi dan sore. Loh, tadi kan riwayat-riwayatnya nggak menyebutkan berapa kalinya, Ustaz. Ya, memang di dua riwayat yang tadi saya bawakan tidak disebutkan berapa kalinya. Tapi di riwayat yang lain, yaitu dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, disebutkan jumlah 3 kali itu. Kata Nabi SAW, man qala hina yumsi thalatha marrat. Barang siapa yang di sore hari membaca 3 kali. Berapa kali, Bu? 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu humatun tilkal lailah. Niscaya sengatan binatang berbisa tidak akan membahayakan dia. Ini riwayat ini penting karena menyebutkan angka berapa tadi, Bu? 3, sekaligus juga menyebutkan bahwa bacaan ini bukan hanya akan melindungi seseorang dari dampak buruk sengatan kalajengking tok, tapi juga seluruh jenis sengatan binatang berbisa. Karena di situ Nabi SAW mengatakan, lam yadurrahu humatun tilkal lailah. Kalau dia baca zikir itu 3 kali, humatun, itulah sengatan binatang berbisa. Apapun itu. Bukan hanya nopo? Kalajengking. Apa, Bu, selain kalajengking yang bisa menyengat? Tawon. Ya, tawon apa? Ya, tawon baluh. Apa lagi, Bu? Apa? Kelabang, betul. Apa lagi? Semut. Ya lah, orang Bapak. Semut rang-rang. Apa lagi? Ular. Iya betul, dari tadi malah nggak disebutkan. Ya. Ular. Ya. Kalau ular yang sangat berbisa itu bisa sampai nopo? Meninggal orang yang disengat. Ya. Apalagi? Lemut. Loh, apa bahaya nyamuk? Loh, nyamuk Aedes aegypti. Ya.
bahaya. Ya. Pokoknya apapun jenis sengatannya, kalau kita membaca bacaan itu maka tidak akan ngefek. Dan itu dipraktekkan oleh para ulama kita, para sahabat Nabi SAW, para perawi hadis ini. Di sini saya bawakan cerita nih. Ada seorang perawi namanya Suhail. Sinten Bu? Suhail. Beliau cerita setelah membaca hadis ini maka keluarga kami, yaitu keluarganya Suhail itu mempelajari bacaan ini terus dipraktekkan setiap malam. Sampai datang suatu ketika salah satu dari putri keluarga tadi itu tersengat binatang berbisa, nggak disebutkan apa. Dan Masya Allah, pasca disengat itu sama sekali tidak terasa sakit sedikit pun. Ya. Tidak terasa sakit, bengkak enggak, ya, infeksi enggak, warnanya berubah enggak, kulitnya enggak berubah warna, enggak sakit sama sekali. Percaya Bu? Percaya atau tidak? Kenapa? Kenapa percaya? Karena yang ngasih tahu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bohong. Rasulullah SAW nggak pernah berdusta. Apalagi yang beliau sampaikan itu sumbernya, nopo? Wahyu. Dari siapa? Dari yang bikin kalajengking. Sinten? Allah. Masa nggak percaya? Bapak kudu jajal disit. Ya, jajal di sini bukan berarti ya ada sarang kalajengking ke jajal aku semaca a'udzubi kalimat lebokaken tentang yo aja toh. Jangan. Ya. Kenapa jangan, Bu? Kenapa jangan? Ragu? Bukan ragu, karena kita enggak diperintahkan oleh agama kita untuk membahayakan diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan sinten orang lain. Apa mungkin sudah baca doa itu terus dimasukkan tangannya terus betul-betul tersengat dan sampai sakit? Mungkin atau tidak? Mungkin. Loh, berarti hadisnya orang benar. Bukan hadisnya yang enggak benar. Mungkin dia ketika baca wirid ini dia bacanya tidak fokus. Dia tidak konsentrasi. Dia tidak khusyuk. Boleh maca disambi dolanan apa? HP. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Boleh maca disambi nonton TV. Ya. Jadi wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW itu seyogianya dibaca dengan konsentrasi dan dengan memahami maknanya. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya. Bagaimana kita bisa merenungi kandungan makna yang ada dalam bacaan ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu. Insyaallah ibu-ibu pada tahu kan? A'udzu. Apa artinya a'udzu? Aku memohon perlindungan. Nah, tentunya kita kalau orang Islam itu minta perlindungannya sama siapa? Allah. Ini yang membedakan antara orang Islam dengan orang-orang musyrikin jahiliyah ataupun musyrikin kontemporer. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah. Kalau orang-orang jahiliyah,
atau orang-orang yang ikut-ikutan orang jahiliyah, mereka minta perlindungannya kepada selain Allah. Jin, napa malih? Jimat, apa lagi? Tempat-tempat yang wingit, yang angkor, ya. Itu kalau orang-orang jahiliyah itu, kalau mereka pengen nyari perlindungan itu perginya ke sana. Mintanya ke sana. Kalau kita orang Islam harus beda. Kalau kita orang Islam, minta perlindungannya kepada yang menguasai jagat raya ini. Sinten? Allah. Dan ini jauh lebih istimewa, jauh lebih ngefek dibandingkan kalau kita itu minta perlindungan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kenapa demikian? Karena makhluk-makhluk ciptaan Allah itu jin, sendang, gua nopo? Serandil, ya, jin nopo? Nyiroro, kidul. Seluruh makhluk-makhluk ini mereka adalah ciptaannya siapa? Allah. Yang semuanya di bawah kendalinya sinten? Allah. Ada seorang ulama ngasih perumpamaan. Kalau kamu digonggongi, dikejar sama anjing, yang paling mudah apa, Bu? Apa yang paling mudah? Hah? Melayu? Loh, ibunya apa bisa melayu? Mau jubah melayu ke priwe? Apa yang paling mudah? Tongkrong. Yang paling mudah panggil yang punya. Loh, sing duwe ndi? Ya maksudnya kalau ada yang punya gitu loh, Bu. Ya, yang paling mudah panggil yang punya. Pak, kie anune. Maka langsung dipanggil sama yang punya. Biasanya kalau anjing itu dipanggil sama yang punya gimana? Nurut. Blackie. Langsung nurut dia. Gitu perumpamaannya, Bu. Jadi kita menghadapi makhluk-makhluk yang jahat-jahat itu, cara yang paling simple, cara yang paling gampang, cara yang paling manjur, kita minta perlindungan kepada yang mengendalikan makhluk-makhluk itu. Sinten? Allah. Ya. Minta perlindungan sama Allah, bayar pinten? Coba kalau jenengan minta dikawal sama bodyguard. Ya, minta dikawal sama sinten? Bodyguard. Bayar nopo gratis? Boleh. Butuh berapa hari? Butuh berapa kali 24 jam? Ya. Bodyguardnya bodyguard yang kelas RT, apa yang kelas internasional, beda-beda, mahal. Nah, kita ini punya Allah. Bodyguard bisa ngantuk enggak? Bisa. Bisa tidur enggak? Bisa. Bisa sakit enggak? Bisa. Bisa disuap enggak? Bisa. Kalau Allah ngantuk? Enggak. Tidur? Enggak. Disuap? Enggak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Loh, kita tinggal minta perlindungan sama Allah kok gratis. Tinggal dibaca aja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pagi 3 kali, sore berapa? 3 kali. A'udzu, aku mohon perlindungan. Bikalimatillahi tammati,
Aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Apa itu kalimat-kalimat Allah? Para ulama kita menjelaskan kalimat-kalimat Allah adalah ayat-ayat Al-Quran. Kenapa, Bu? Ayat-ayat Al-Quran. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan kalimat Allah itu adalah takdirnya Allah. Baik ayat-ayat Al-Quran maupun takdirnya Allah itu sempurna atau tidak? Sempurna, semuanya sempurna. Ayat-ayat Allah jelas sempurna, takdir Allah jelas sempurna. Karena Allah tidak sembarangan menetapkan takdir. Karena sempurna itulah maka layak untuk dijadikan tujuan berlindung. Aneh. Wong takut kok malah datangnya ke dukun. Wong dukunnya bemriang. Aneh. Pengen kaya datang ke siapa? Dukun, dukunnya bekere. Logikanya itu di mana gitu loh. Seandainya dukunnya itu bisa ngobati, ya paling pertama kali dia sendiri yang akan membutuhkan keahlian dia. Dianya juga sakit kok. Seandainya dukun itu bisa membuat orang kaya, seharusnya dia sendiri yang pertama kali kaya. Kok mau-maunya dibohongin? Bisa menggandakan apa? Uang. Jangan-jangan ibu-ibu ada yang pernah kayak gitu. Enggak, nggih Bu, nggih, isin lah. Wis ngaji masa esimong dukun. Ya, sudah ngaji masa masih pergi ke dukun, malu ah. Ya. Hanya orang-orang primitif yang percaya apa? Dukun. Ya. Itu dukun bayi loh. Mungkin dukun bayi. Ya, dukun bayi sih silakan, dukun pijat juga silakan. Yang penting dia memang ahli di bidang itu dan tidak ada ritual-ritual yang nggak benernya. Maka di sini kita minta perlindungan. Ya, kita minta perlindungan. Tentunya kepada Allah dengan sarana kalimat-kalimatnya yang sempurna. Dari apa kita minta perlindungan? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang diciptakan Allah. Jadi perhatikan ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa. Allah itu menciptakan manusia, Allah itu menciptakan makhluk macam-macam. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah baik mutlak. Ada makhluk yang diciptakan Allah buruk mutlak. Ada makhluk yang diciptakan Allah baiknya ada, buruknya ada. Berarti ada berapa jenis, Bu? Hah? 3. Apa yang pertama, Bu? Makhluk baik mutlak. Terus buruk mutlak. Terus ada baiknya, ada buruknya. Kalau kalian jenengan yang mana, Bu? Yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga? Yang pertama tadi yang baik mutlak. Contohnya malaikat. Apalagi? Para nabi dan rasul. Apalagi? Sur apa sih, Bu? Surga. Bukan sur sapa, bukan Mbak Sur. Surga. Ya. Ini baik mutlak. Baik. Sekarang yang kedua apa tadi? Buruk mutlak. Apa contohnya? Setan. Apalagi? Neraka. Ya.
Terus yang ketiga, ada baiknya, ada buruknya. Apa contohnya? Kulo kali jenengan. Ya. Ada baiknya, ada buruknya. Nah, di dalam wirid ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari apa atau kejahatan atau keburukan dalam makhluk yang diciptakan Allah, maksudnya itu adalah yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga? Yang pertama, apa yang kedua, atau yang ketiga? Yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang pertama, nggak ada buruknya kok. Ya. Berarti yang dimaksud dalam hadis ini, min syarri ma khalaq adalah makhluk yang kedua, yaitu yang buruk tok, dan yang ketiga. Makhluk yang buruk tok. Apa tadi contohnya, Bu? Setan. Ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya sinten? Setan. Setan itu jahat mutlak. Ya. Gak ada ceritanya setan itu baik, itu gak ada. Makanya aneh ya Bu ya. Ada orang malah bersekutu dengan sinten? Setan, kan aneh. Ya. Gelap mata, pengen cepat kaya, akhirnya melakukan ritual nopo? Pesugihan. Memberikan tumbal kepada sinten? Setan. Aneh. Lawang makhluk jahat kok malah dijadikan teman dan sekutu. Jangan. Kita disuruh minta perlindungan dari kejahatannya. Apakah setan bisa berbuat jahat? Bisa nomboten? Bisa, Ibu. Berkolaborasi dengan CS-nya. CS-nya setan sinten? Dukun. CS-nya setan sinten? Tukang sihir. Itu CS-nya setan. Mereka berkolaborasi, bekerja sama untuk mencelakakan para manusia. Orang punya dendam, orang sakit hati, ingin melampiaskan dendamnya. Pergi kemana tadi, Bu? Dukun. Kemudian dukunnya itu wes. Baca mantra, manggil sinten? Setan. Akhirnya orang yang didendami itu kesakitan, pusing menaun, sakit perut menaun. Bahkan ada ibu hamil terus nopo? Keguguran. Ya. Dan tidak mesti keguguran itu karena setan, ada juga karena masalah kesehatan. Dicek ke mana? Laboratorium, ke radiologi, dilihat, general check up, organ tubuhnya semuanya normal. Ya. Ada kemungkinan karena disakiti oleh setan. Mungkin. Ya. Maka untuk menghindari itu bukan kita pergi ke dukun yang lain, bukan. Ada sebagian orang karena saking tidak tahannya menghadapi sihir, akhirnya pergi ke tukang sihir yang lain. Salah. Itu namanya jeruk makan jeruk. Salah. Yang benar adalah kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran, wirid-wirid, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satunya ini. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setan.
Apa tadi, Bu? Contoh yang lainnya yang buruk mutlak? Neraka. Kita minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari neraka, maka neraka akan bilang, akan minta kepada Allah agar Allah berkenan melindungi orang tadi dari siksaan dia. Jadi kalau misalnya kita minta sama Allah, ya Allah lindungilah aku dari siksa neraka, ya Allah lindungilah aku dari siksa neraka, ya Allah lindungilah aku dari siksa neraka, maka neraka akan merespon. Neraka akan berbicara kepada Allah, ya Allah lindungilah orang itu dari siksaanku. Siapa yang minta, Bu? Nerakanya minta sama Allah. Sebaliknya kalau ada orang yang minta sama Allah supaya dimasukkan ke surga, Allahumma adkhilnil jannah. Ya Allah masukkan aku ke surga. Ya Allah masukkan aku ke surga. Ya Allah masukkan aku ke surga. Barang siapa yang minta seperti itu, maka surga akan berbicara kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah masukkan orang ini ke dalamku, yaitu ke dalam surga. Sudah. Buruk mutlak. Terus yang ketiga apa tadi, Bu? Ada buruknya, ada baiknya. Contohnya manusia. Ya. Apakah ada manusia yang baik? Banyak. Manusia yang buruk? Juga banyak. Manusia yang soleh? Banyak. Manusia yang jahat? Juga banyak. Minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaannya. Ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, kita itu nggak tahu. Ketika kita keluar dari rumah, ya, ketika naik kendaraan umum, atau ketika kita pergi ke tempat di situ banyak orang, di pasar, atau di mall, atau di lapangan, atau di jalan, atau di sekolah, atau di kantor pemerintahan. Kita itu nggak tahu orang yang kebetulan duduk di samping kita ini orang yang baik atau orang yang jahat. Kadang-kadang kita itu tertipu dengan apa? Dengan apa, Bu? Dengan penampilan seseorang. Ayu-ayu jebule copet. Mungkin, Bu? Ganteng-ganteng jebule koruptor. Mungkin atau tidak? Mungkin. Loh, apa kira-kira setiap kita naik kendaraan umum di samping kita ada orang yang kita tidak kenal, atau kita lagi ngantri di rumah sakit di samping kita ada orang yang tidak kenal, apa yang gane kita tanya, "Bu, jenengan copet apa mboten?" Cara yang simpel agar kita dilindungi dari kejahatan makhluk-makhluk Allah, baca ini. Kalau kita baca di pagi hari, maka kita akan dilindungi oleh Allah sampai menjelang maghrib. Kalau kita baca di sore hari, maka kita akan dilindungi oleh Allah sampai menjelang subuh. Berarti kita mendapatkan penjagaan dan perlindungan 1 kali 24 jam. Ngesuk ya? Besoknya gimana? Baca lagi. Yura nanda usah sing 24 jam kali setahun. Ya Allah, sudah dikasih yang simpel kayak gini kok. Ya, apa susahnya sih? Berapa jam sih, Bu, baca wirid tadi 3 kali? Nggak nyampe semenit. Ya, Bu ya? Nggak nyampe semenit. Baca. Ya. Manusia. Ya, ada buruknya, ada baiknya. Apalagi yang ada baiknya, ada buruknya. Apalagi, saya kasih contoh di situ. Binatang.
Ya, binatang ini ada baiknya, ada buruknya. Ular, Bu, buruk mutlak atau ada baiknya? Hah, ular ada baiknya enggak? Apa coba? Betul, makani tikus. Ya. Itu keseimbangan alam yang ditakdirkan oleh Allah. Ya. Ketika ular diburu habis, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi tikus merajalela. Jadi kalau ketemu ular dan dia nggak ganggu, sudah. Kecuali kalau ularnya itu mau gigit. Ya, jangan kemudian corakan baik benteku seentong, lu jenengan mati dulu nanti. Ya. Kalau dia nggak ganggu sudah. Ada baiknya, tapi juga ada jahatnya. Maka ibu-ibu yang masih biasa ke kebun, yang masih biasa ke sawah, hati-hati. Ya, walaupun mungkin kita saat berangkat itu tidak berniat buruk, tapi kadang-kadang nggak sengaja. Kita lagi mengusir burung, ya, ngusah manuk, kita jalan di pematang sawah, kadang-kadang kita kan nggak ngelihat ke bawah, ngelihatnya kemana? Ngelihatnya ke depan, ngelihatnya ke atas. Mungkin atau tidak? Maknyel gitu. Mungkin atau tidak? Mungkin, nggak sengaja nginjek ular. Kira-kira kalau ular keinjak gimana, Bu? Nyokot. Ya, gigit dia. Kita nggak sengaja padahal. Tapi kan ularnya nggak tahu. Apa dia tanya dulu, sengaja orang, Bu? Dia melayu jenengan ya. Dia nggak peduli. Pokoknya ini ada yang, dia merasa ada yang mengganggu, ada yang menyakiti dia, maka dia gigit. Nggak peduli dia. Nah, makanya kita minta tolong sama Allah, minta perlindungan. Berarti maksudnya itu saat kalau kita udah baca itu, terus kalau ularnya gigit, terus jadi kebal gitu Ustadz. Maksudnya ularnya jadi untune pada ompong ya gue. Nggak mempan gitu. Kalau kita baca riwayat-riwayat yang tadi, ceritanya Suhair, tentang keluarganya, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dia tetap tergigit, akan tetapi bisa nih itu apa, Bu? Racunnya itu nggak ngefek. Jadi kayak nggak digigit gitu loh. Kayak nggak digigit. Ya mungkin ada bekasnya, namanya digigit ya mungkin ada bekasnya. Tapi tidak kemudian jadi bengkak. Atau kemudian, na'udzubillah min dzalik, kejang-kejang, sampai muntah-muntah, berbusa-busa, ya enggak. Ya. Apalagi selain binatang yang punya baik, punya buruk, contoh yang lain adalah angin. Apa? Angin. Ya. Angin itu bermanfaat atau tidak, Ibu? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Apa? Manfaatnya membuat udara kita menjadi segar. Itu buat manusia manfaatnya, oksigennya jadi enak, kita bisa menghirup dengan enak. Kalau buat tumbuhan apa manfaatnya, Bu? Bisa membantu proses apa? Proses pembuahan ya. Jadi biasanya kan ada beberapa jenis buah yang tidak bisa bunga berubah menjadi buah kalau tidak ada penyerbukan. Nah biasanya angin itu nanti akan membantu ya dari serbuknya yang jantan terbawa angin mengenai yang betina. Ya, sangat mungkin itu. Itu yang baik-baik. Apa yang buruk ada dalam angin? Ada. Contohnya angin ribut. Ya. Betapa banyak rumah-rumah yang terbawa atapnya ketika ada angin apa?
Ada angin ribut. Betapa banyak pohon yang tumbang ketika ada angin ribut. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah. Sehingga ketika kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, rutin setiap pagi dan petang, kita akan terus dilindungi oleh Allah dari segala jenis mara bahaya. Mari kita rutinkan membaca zikir ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk senantiasa melindungi kita. Allahumma amin. Silahkan, masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan. Boleh apa enggak baca zikir pagi sambil jalan? Ya, sambil jalan. Kalau ibu-ibu, boleh enggak baca zikir pagi sambil apa, Bu? Masak. Ya. Jawabannya kalau boleh, boleh. Boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman itu adalah orang yang berzikir qiyaman. Napa qiyaman, Bu? Sambil berdiri. Wa qu'udan, dan sambil duduk. Wa 'ala junubihim, dan sambil berbaring. Berarti ini boleh. Sambil jalan, sambil masak boleh. Ya. Tapi apakah lebih afdol disambi dengan pekerjaan yang lain, atau lebih afdol fokus sambil duduk menghadap ke kiblat? Lebih afdol mana? Sambil duduk fokus menghadap kiblat. Bedakan antara boleh sama afdol. Kalau boleh, boleh. Kalau afdolnya duduk menghadap kiblat. Ya. Dan insya Allah tidak terlalu menyita waktu. Ya, zikir pagi itu bagi yang sudah mempraktekkan, kalau dibaca semuanya itu nggak nyampe setengah jam. Malah seperempat jam kalau sudah terbiasa, maka bisa selesai. Ya, kalau sudah terbiasa. Ya, Ustaz, kalau sambil duduk nanti waktunya nggak cukup, sudah pernah saya coba, ya kembali tadi boleh, nggak apa-apa. Tapi usahakan ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar, para pemirsa, kalau mau disertakan, disambi dengan aktivitas yang lainnya, maka hendaklah aktivitas yang lainnya itu jangan aktivitas yang sama-sama menguras pikiran. Ya. Tapi disambilah, disertailah dengan aktivitas yang bukan aktivitas menguras pikiran. Seperti aktivitas berjalan, aktivitas memasak. Memasak memang butuh mikir, tapi kan orang mikir terus kan. Mikir terus orang sudah masak. Ya. Beda aktivitas yang butuh mikir itu apa, Ustadz? Baca koran. Nonton TV. Bisa nggak, Bu? Karo zikir, karo maca koran. Gak bisa. Sambil baca zikir, sambil nonton TV, nggak bisa. Pasti nanti ada yang terkalahkan. Ya, berbeda dengan aktivitas yang tadi, jalan, ya, masak, itu masih bisa. Masih bisa untuk digabungkan. Pertanyaan yang kedua, apakah zikir pagi, zikir petang itu cukup dibaca sebagian atau semuanya? Ya, atau semuanya? Nggak dibaca pun juga boleh. Karena itu hukumnya sunnah. Tapi ya sayanglah kalau nggak dibaca.
Kenapa? Karena kita akan kehilangan manfaat-manfaat luar biasa yang ada dalam zikir itu. Contohnya tadi, a'udzu bikalimatillah. Itu kan manfaatnya loh, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita nggak baca, kita kehilangan. Ya dapat manfaat itu. Kan rugi. Ya. Sehingga kalau boleh saya bagi level-levelnya, level yang paling tinggi adalah baca semuanya. Level yang sedang adalah baca sebagian. Level yang paling rendah tidak baca. Ya. Ustaz, saya baru mau mulai. Sebelumnya saya belum tahu ada ibadah namanya zikir pagi dan petang. Saya baru akan mulai, Ustaz. Ya kalau jenengan baru akan mulai, ya enggak apa-apa, bacalah secara bertahap. Ya. Kenapa bertahap? Khawatirnya kalau jenengan langsung baca semuanya, jenengan kapok. Wah, John, suwe banget. Karena memang nggak pernah baca. Sesuatu yang baru kan, dia nggak pernah baca. Ya sudah mulai dari yang simple, yang semua orang bisa. Al-Ikhlas, nopo? Al-Falaq, nopo? An-Nas. Masing-masing berapa kali, Bu? Ya, udah baca itu. Ayat kursi 1 kali. Awalnya itu rutinkan, sudah rutinkan. Tiap hari, tiap sore, tiap pagi baca itu. Dirutinkan. Nanti kalau sudah bisa rutin, bertahap tambahi. Ya, dengan bacaan yang lain. Ini kita sudah nomor berapa, Bu? 14. Ya. Setelah itu baca yang lainnya. Ya. Tambahi di pekan yang kedua atau pekan yang ketiga, tambahi lagi, satu bacaan lagi, dirutinkan. Nanti kalau sudah rutin, tambahi lagi di pekan berikutnya, dengan bacaan yang lainnya. Begitu bertahap. Sehingga tidak kaget, nggak shock. Ya. Dan mudah-mudahan kalau kayak gitu, harapannya itu bisa istiqomah. Ada orang baru tahu informasi tentang zikir pagi petang, saking semangatnya langsung dibaca semuanya. Ya. Akhirnya seperti yang saya katakan tadi, karena dia kaget, shock, akhirnya dia malah besoknya beboih lah. Dia malas kebanyakan bacaannya. Ya. Maka yang paling ideal atau yang lebih baik sesuai dengan kodrat manusia yang bosenan, ya itu adalah dengan bertahap. Tapi jangan setahun kulhu falak nos. Yo itu namanya bukan bertahap namanya. Ya, ya silahkan. Pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya kami bacakan datang dari Ummu Abdillah di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau kita berdoa untuk keluarga dengan kata, Ya Allah masukkan kami ke dalam surga tanpa menyebut nama-nama anggota satu persatu, bolehkah Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Boleh, enggak apa-apa. Ya, masukkanlah kami dan keluarga kami ke surga, enggak apa-apa. Ya. Bahkan ya kalau kita membaca tahiyat itu, Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Semoga keselamatan dikaruniakan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Itu kalimat ini nih sudah mencakup semua hamba Allah yang soleh, mulai bumi ini ada sampai bumi ini nggak ada. Pinten? Berapa jumlahnya? Semua manusia yang soleh, mulai bumi ini ada sampai bumi ini tidak ada. Pinten jumlahnya? Nggak tahu. Masuk sudah. Ya, boleh. Kalau disebutkan namanya boleh, boleh. Tidak apa-apa. Ya Allah masukkanlah aku, orang tuaku, anakku. Ya boleh. Sebut nama boleh. Nah, jenengan tahan, anak nomor siji jenenge kiye, nomor loro jenenge kiye. Boleh. Ya.
Kalau secara global juga boleh. Ya. Dan itu insya Allah masuk. Ya, insya Allah masuk. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Demikian Umi Abdullah di Depok. Kesemutan mungkin karena jenengan duduknya terlalu lama. Ya, bersendawa mungkin jenengan kekenyangan. Ya. Ada kemungkinan itu. Ya. Ada kemungkinan yang lain. Ya, mungkin jenengan punya gangguan kesehatan. Ya. Kan ada tuh penyakit-penyakit yang membuat orang jadi mengalami kondisi-kondisi kayak tadi, sering kesemutan, sering bersendawa. Itu ada jenis penyakit yang seperti itu. Biasanya kalau bersendawa itu karena masalah lambung. Ya, kalau kesemutan mungkin nggak tahu saya masalah apa, ada. Ada kemungkinan yang lain adalah mungkin karena ada gangguan dari setan, mungkin. Ya. Contoh yang paling gampang gangguan setan itu kalau lagi nonton TV orang ngantuk, maca Quran ngantuk. Gangguannya sinten Bu? Setan. Ya. Ketika sedang chattingan, ya baca grup WA, baca status orang nggak ngantuk, ketika hadir pengajian ngantuk. Hati-hati itu Bu, kesetanan gue. Ya, hati-hati ya. Jadi ada kemungkinan tadi. Jadi ada kemungkinan karena faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, karena kesehatan, ada kemungkinan karena gangguan setan atau jin. Dan semuanya ya itu bisa ditangani dengan bacaan-bacaan yang Anda baca tadi. Ya, tinggal dirutinkan saja. Kalau ternyata masalah kesehatan, ya tentu diiringi dengan tindakan medis, ya konsultasi kepada ahli kesehatan, ya para dokter, para tabib. Jadi diiringi dengan itu. Ya, selain dengan ruqyah juga diiringi dengan konsultasi dengan pakar kesehatan, berobat, diiringi dengan itu. Kalau ternyata itu dari setan atau gangguan dari jin, maka ya Anda rutinkan aja zikir itu. Dengan izin Allah, mudah-mudahan setannya lama-lama nggak betah. Setan itu biasanya betah di dalam tubuh orang yang jarang zikir. Jadi setan itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Gemuk dan kurusnya setan itu bukan menyesuaikan gemuk dan kurusnya manusia, bukan. Jadi setan yang gemuk itu bukan karena dia tinggal di tubuh manusia yang gemuk. Setan yang kurus bukan karena dia tinggal di tubuh di tubuh manusia yang kurus, bukan. Jadi sing kuru-kuru gue aja merasa, wah setanku kuru, belum tentu. Setan akan semakin gemuk ketika dia tinggal di tubuh orang yang jarang zikir. Yang jarang baca Quran, yang jarang sholat. Dan setan akan kurus kalau dia tinggal di tubuh orang yang rajin berzikir. Kenapa? Karena dia nggak dapat makanan. Ya. Sehingga kalau Anda merasa ada gangguan kayak tadi, rutin terus, bacakan terus. Syukur-syukur Anda ruqyah juga. Syukur-syukur Anda ruqyah juga dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya ayat kursi, dan juga surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Pada kesempatan ini, kalau ada orang yang merasa ada gangguan seperti itu, lebih baik Anda ruqyah mandiri. Ya, Anda bacakan sendiri. Ya, itu lebih baik insya Allah. Ya, Anda bisa baca Quran, bacakan sendiri. Nggak harus pergi ke ustadz. Ya, nggak harus pergi ke ustadz. Ya. Apalagi kalau misalnya kemudian bersuudzon ya kepada ustadznya, ketika ustadz bisa ngeruqyah, nggak bisa, wah ustadznya ini gini dan gitu. Ya, jangan suudzon. Justru ini lagi mendidik.
supaya tidak memiliki ketergantungan kepada manusia. Ya, baca sendiri. Baca sendiri. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.